Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Alfinizar, NIM 051 kelas KPIP. Di sini saya mau mereview film yang berjudul Guru Bangsa Cokro Aminoto untuk memenuhi tugas dari PPKN. Dalam film berjudul Guru Bangsa Cokro Aminoto menceritakan kisah salah satu pahlawan nasional bernama Haji Umar Said Cokro Aminoto. Film ini mengisahkan bagaimana seorang Cokro Aminoto melawan penindasan yang dilakukan oleh pemerintahan Hindia Belanda pada kaum pribumi, khususnya yang bekerja sebagai buruh dan petani. Dalam film diceritakan mulai dari masa kecil Cokro Aminoto, di mana digambarkan bahwa sejak kecil beliau sudah memiliki idealis yang kuat, yaitu kita tidak bisa terus-menerus menjadi buruh sekaligus sapi perah Belanda di negeri sendiri. Idealisme ini beliau dapat dari ayah dan kakek beliau yang memiliki prinsip nasional dan agama yang sangat kuat. Setelah dewasa dan menikah, Cokro Aminoto bekerja di salah satu pabrik Belanda. Namun di sana beliau tidak tega karena melihat para pekerja dan pembantu diperlakukan semena-mena di tanah mereka sendiri oleh orang-orang Belanda. Oleh karena itu, hati beliau terketuk untuk membela hak-hak kaum pribumi dengan tanpa kekerasan. Perjuangan ini beliau tuangkan melalui tulisan-tulisan di surat kabar. Kala itu dengan harapan banyak warga pribumi yang sadar akan penindasan yang terjadi. Oleh karena itu, karena kemampuannya Cokro Aminoto, beliau dapat menghentikan kerusuhan di Surabaya antara warga pribumi dengan warga Tionghoa yang ternyata disebabkan oleh hasutan Belanda. Karena kemampuannya, juga beliau diamanahi oleh Haji Samanhudi untuk menjadi ketua dari Syarikat Dagang Islam yang kala itu berorganisasi pertama di Indonesia. Yang kala itu dibekukan oleh pemerintahan Belanda karena takut jika politik Islam akan mempengaruhi pemerintahan mereka di Indonesia. Setelah menjadi ketua, Cokro Aminoto mengganti Syarikat Dagang Islam menjadi Syarikat Islam. Dengan pembaharuan yang ada, beliau mulai menanamkan paham sama rasa di organisasi tersebut, sehingga tidak akan ada bedanya antara kaum jelata dengan kaum bangsawan. Ternyata hal tersebut dapat menarik minat rakyat pribumi untuk ikut bergabung dalam Syarikat Islam. Dalam memimpin sekaligus berpolitik, beliau menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, tak terkecuali dengan pihak Belanda. Lebih jauh lagi, Cokro Aminoto ingin mendirikan sistem pemerintahan sendiri. Tentunya ini untuk menghapus penindasan kolonial pada rakyat pribumi dan mengedepankan hak-hak pokok warga pribumi. Dengan seiring berjalannya waktu, Syarikat Islam yang beliau pimpin beranggotakan lebih dari 2 juta orang. Nah, itu kepemimpinannya serta idealis dan kepribadian beliau membuat banyak orang kagum dan terbuka pikirannya. Dan juga karena itu, tokoh-tokoh hebat seperti Soekarno dan Agus Salim terlahir dari didikan beliau. Dan masih banyak lagi tokoh-tokoh yang sangat berpengaruh pada Indonesia pada kala itu. Oleh karena itu, beliau pantas kita sebut sebagai guru bangsa yang mengajarkan keberanian untuk menantang hal yang salah dan juga mengajarkan untuk memiliki jiwa nasionalisme dan cinta tanah air. Kesimpulan dari film Guru Bangsa yaitu film Guru Bangsa Cokro Aminoto bukan hanya sebuah kisah biografi, tetapi juga cerminan semangat perjuangan yang luhur. Haji Omar Said Cokro Aminoto menjadi simbol perjuangan rakyat yang cerdas
damai dan bermoral tinggi serta beretika. Ia mengajarkan bahwa keberanian menantang ketidakadilan bisa dilakukan dengan pena bukan senjata, dengan pendidikan